Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-sa'irun was-sa'irat ila Allah azza wa jalla wad daril akhirah. Nahmadullah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak, yang tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan bagi junjungan kita, Nabi kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan siapapun yang mengikuti jejak beliau ila akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita as-sairu ilallahi wad daril akhirah, perjalanan menuju negeri akhirat, yang mana kita masuk pada pertemuan yang ke-14 dan sebelum kita melanjutkan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang al-ihsan, bahwasanya al-ihsan, ada al-ihsan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, yaitu ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melakukannya dengan ihsan, dengan sempurna, ikhlasnya sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sempurna di dalam adab melakukannya,
sempurna di dalam kekhusyukannya, sehingga seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Begitu juga selain al-ihsan bainal abdi wa rabbih, ada al-ihsan bainal abdi wa ghairihi minal ibad. Al-ihsan antara seorang hamba dengan selainnya dari hamba-hamba Allah yang lain. Ya, memberikan apa yang dia mampu berupa kebaikan, ya, atau ilmu, mengajarkan mereka, ya, dan lain sebagainya. Di atas prinsip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Maka prinsip al-ihsan kepada selain dirinya dari hamba-hamba Allah yang lain adalah demikian. Ya. Ahabbali nas ma ahabbali anfusihi. Ahabbali nas ma ahabbali li nafsihi. Ya, karihalin nas ma karihali nafsihi. Dia mencintai untuk manusia apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, sebagaimana dia membenci, ya, apa yang terjadi pada manusia lain, apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Kalau dia benci itu untuk dirinya sendiri, maka dia benci itu terjadi pada orang lain. Kalau dia cinta dan suka itu terjadi pada dirinya, maka dia berusaha agar orang lain pun mendapatkannya. Dari bentuk-bentuk kebaikan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, ya, dari al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar, ya, dari memberikan makan kepada mereka orang-orang yang membutuhkan, ya, atau pakaian, ya, menolong mereka ketika mereka membutuhkan, mengajarkan mereka, ya, mencegah orang berbuat zalim terhadap mereka, menolong orang-orang yang terzalimi, tidak menyakiti mereka, termasuk. Ya. Ini adalah al-ihsan antara seorang hamba dengan hamba-hamba yang lainnya. Tetapi harus diingat, apa yang mereka lakukan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam bait yang ke-14, sahibul khalaiqa bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fauqani. Ya. Mereka, ya, mereka bersama dengan makhluk-makhluk, tapi dengan jasad-jasad mereka, ya, dengan fisik-fisik mereka. Ma'ahadha fa suhbatuhum, kata beliau, ma'ahadha fa suhbatuhum lahum bil zahir wal jism. Ya, dalam keadaan demikian, fa suhbatuhum, ya, keberadaan dirinya, ya,
di tengah para makhluk, para hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah zahirnya saja, fisiknya saja. Apa maksudnya? Maksudnya sebagaimana dijelaskan pada bait berikutnya, arwahuhum fi manzilin fauqani, sementara ruh-ruh mereka pada kedudukan dan tingkatan yang tinggi, yang di atas. Wa amma qulubuhum wa arwahuhum fa innaha tajulu haulal habib wa tatlubu min qurbihi a'dhama nasib. Fataratan tankasiru baina yadayhi wa takhsha'u wa takhda'u ladayhi wa tawran tashkuruhu li hubbihi wa tadullu alayhi listihdari birrihi wa qurbihi. Adapun hati-hati mereka, ruh-ruh mereka, tajulu haulal habib, berada di sekitar al-habib, yaitu di sekitar Allah Subhanahu wa taala, mencari hal yang mendekatkan diri di mereka, dan mencari kedudukan bagian yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fataratan tankasiru baina yadayhi, terkadang dia dalam tankasir, tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takhsha, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Wa tashkuruhu li hubbihi wa tawran tashkuruhu li hubbihi, terkadang dia bersyukur kepadanya dikarenakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan kepadanya dengan menghadirkan kebaikan dan kedekatannya. Tsumma tamilu ila maradih, dia condong terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fatajtahidu fi ibadatihi, dia betul-betul bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhsinu ila makhluqatihi, dan dia melakukan kebaikan kepada makhluk-makhluknya. Fahaula'i humun nas bal humul uqala al-aqyas, mereka inilah yang sebenarnya manusia, bahkan mereka adalah orang-orang uqala, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Wala haula wala quwata illa billah, wala haula wala quwata illa billah. Yaitu beliau ingin menegaskan bahwasanya mereka melakukan apa yang mereka lakukan dari manazil-manazil tadi, manzilah-manzilah, semuanya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah dalam rangka mencari bagian terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka melakukan al-ihsan, mereka melakukan perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada makhluk-makhluk Allah, sebagaimana yang disebutkan, apakah dengan mengajarkan mereka, membantu mereka yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Mereka tidak mencari balasan dari makhluk. Mereka tidak mencari balasan dari makhluk, tetapi yang mereka harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka harapkan, itu yang mereka cari, bukan ridha makhluk. Mereka beribadah, mereka bersyukur, mereka bertawakal, mereka berbuat ihsan, baik di dalam ibadah ataupun ihsan kepada makhluk, adalah bukan untuk mengharapkan ridha makhluk, tapi melainkan mengharapkan ridha Allah. Mencari kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Qala billahi da'watul khalaiki kulliha khaufan 'alal imani min nuqsani. Baik, di sini tertulis billahi da'watu al-khalaiki kulliha. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Husain Al-Badar ketika beliau menjelaskan atau mensyarah manzumah ini. Di sini ada tashif, ada kekeliruan. Ya. Di situ tertulis billahi da'watul khalaiki kulliha, yang diistilahkan dengan sabqun nazar. Karena billah di sini pada asalnya ini mengikuti ya sebelumnya. Karena sebelumnya wala haula wala quwata illa billah, dan beliau sebutkan ya, di dalam nuskhah, di dalam catatan asalnya ya tertulis illa billahnya dua kali. Ya, illa billahnya 2 kali. Ya. Maka beliau berusaha ya, mencoba untuk mengoreksi sesuai dengan kemampuan beliau dan melihat syarah yang beliau jelaskan pada yang berkaitan dengan bait ini, yaitu bait ke-15 ini adalah tentang manzilatur riayah. Ya, yaitu ar-riayah, penjagaan terhadap keimanan seseorang sehingga dia tidak berkurang. Ya, maka beliau mengatakan ya wallahu taala alam, yang benar dari bait syairnya bait ke-15 ini ya adalah ra'awul haqa'iq wal musyahada kullaha, ya, atau wal masyahida kullaha. Ra'awul haqa'iq wal masyahida kullaha khaufan 'alal imani min nuqsani. Ya, ra'au, mereka menjaga al-haqa'iq wal masyahid. Ya. Mereka menjaga hakikat keimanan, keberadaan keimanan mereka. Ya, apa yang telah mereka lakukan dari keimanan mereka jaga. Kenapa? Khaufan 'alal imani min nuqsani. Khawatir terjadi penurunan iman kalau keimanan itu tidak dijaga. Kalau keimanan itu tidak dijaga. Qala hadhihi manzilatu riayah li haqa'iqil iman wa musyahadil ihsan. Wa dzalika anna al-'abda la yanbaghi lahu an yu'rida an tadabburi ahwalihi wa tafakkuri fi naqsi a'malihi. Ini adalah manzilah ar-riayah. Ya. Apa itu riayah? Yaitu al-muhafazah, penjagaan. Penjagaan terhadap haqa'iqal iman. Bismillah. Penjagaan terhadap ya hakikat-hakikat keimanan. Yaitu ketika dia sudah berusaha untuk mentahqiq, merealisasikan ya keimanan, merealisasikan apa yang sudah dipelajari ya dari ikhlas, dari mutaba'ah, khauf, raja, mahabbah, ya begitu juga sabar, ridha, syukur dan lain sebagainya dari manazil-manazil sebelumnya, al-ihsan termasuk. Ya, perlu diketahui bahwasanya ya ketika seorang ikhlas, bukan 1 kali 2 kali saja dia harus ikhlas. Ketika dia harus mutaba'ah, bukan ya 1 kali 2 kali saja dia harus mutaba'ah. Ketika seorang harus bertawakal, bukan hanya pada 1 perkara saja.
Ya, artinya ketika dia sudah berhasil, ya, dia berhasil melakukan suatu amalan, berhasil dia untuk berilmu misalnya, ya, menuntut ilmu, maka ilmu dan amalannya tersebut perlu dijaga. Ya, ilmu dan amalannya tersebut perlu dijaga. Ya, keimanannya perlu dijaga. Ya, supaya apa? Supaya tidak berkurang keimanannya. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kalau tidak dijaga, maka dia akan berkurang. Kalau tidak dijaga, dia tidak ikut istiqamah sehingga dia berkurang. Perlu dijaga. Ya. Wa dzalika annal abda, di antaranya bahwasanya seorang hamba la yanbaghi lahu an yu'rida an tadabburi ahwalihi. Tidak sepantasnya bagi dia untuk berpaling dari mentadabburi, memikirkan keadaan dirinya. Ya, muhasabah. Muhasabah. Ya, dia bermuhasabah, dia lihat keadaan dirinya. Sebelum beramal dan setelah beramal. Bagaimana amalannya? Bagaimana? Apakah amalannya tersebut sebelum beramal, ya, dia pikirkan apa saja dia beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beramal, apakah amalannya tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana khauf dan rajanya dia di dalam beramal, dia pikirkan. Dia yang perhitungkan, muhasabah. Ya, begitu juga setelah, ya, dia beramal, dia bermuhasabah. Bagaimana amalannya tadi? Apakah dia sudah melakukannya dengan sempurna? Apakah dia melakukannya masih ada kekurangan? Apakah ada yang harus diperbaiki? Harus demikian, sehingga demikian amalannya terjaga, keimanannya terjaga. Ya. Ya, dan dia tidak merasa bahwasanya keimanannya aman-aman saja. Ya, sehingga dia tidak mau menjaga, ya, amalannya. Qala wa tafakkur fi naqsi a'malihi, dan sampai dia tidak mau berpikir tentang kurangnya amalan dia. Nah, ini juga. Kalau dia tidak berpikir tentang kurangnya amalan dia merasa terus cukup. Padahal, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, semakin seorang itu beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harusnya semakin, ya, merasa kurang dan terbatas dalam beramal, tidak merasa cukup dengan amalannya. Bal yabdulu juhdahu qabla al-amal wa fi nafsi al-amal wa tashihi wa tahsinihi thumma yasunuhu minal mufsidat. Ya, bahkan harusnya dia, ya, mengerahkan seluruh kemampuannya sebelum beramal. Ya, seperti tadi, dia muhasabah apakah amalannya ini ikhlas karena Allah. Ya, apakah amalannya ini benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dia capek-capek beramal ternyata tidak ada sunnahnya. Ya. Apakah dia melakukannya pada waktu yang tepat misalnya. Nah, ini juga harus dipikirkan. Ya, begitu juga fi nafsil amal. Ya, dengan memperbaiki dan membaguskannya. Dia perbaiki, dia perbaiki amalannya tersebut. Ya, karena kita manusia pasti akan kurang. Karena itu kita butuh untuk menjaga dan memperbaiki amalan. Summa yasunuhu minal mufsidat. Wa yunazzihuhu 'anil munaghisat. Kemudian dia menjaga amalan-amalan tersebut dari mufsidat, hal-hal yang merusak amalannya tersebut. Ya, hal-hal yang merusak amalannya tersebut. Ya, ba'dal amal, dia butuh menjaga amalannya supaya dia amalannya yang tadinya ikhlas, yang mutaba'ah, bisa hilang. Apa penyebabnya? Kalau dia riya misalnya. Ya, dia riya, maka amalannya bisa hilang. Dia melakukan kesyirikan, amalannya bisa hilang. Ya, atau dia berbuat kezaliman kepada orang lain. Ya, dia berbuat kezaliman kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Ya, hal tadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Beliau menjelaskan bahwasanya al-muflis, seorang yang bangkrut, dia datang di hari kiamat, dia membawa amalannya, pahala salatnya, puasanya, zakatnya, dan lainnya. Ya, tetapi dia telah menzalimi orang lain. Dia memukul ini, dia menumpahkan darah ini, dia mencaci maki ini dan itu. Apa yang terjadi?
ya amalannya yang sudah dia lakukan. Bahkan dia membawa ke hadapan Allah. Ya, pahala dari amalan tersebut disebabkan karena kezalimannya. Ya, kepada orang lain harus diserahkan pahalanya tersebut terhadap ya orang yang dia zalimi. Dan kalau tidak mencukupi dari kezalimannya, dosa orang yang dizalimi itu dilimpahkan kepada dirinya. Nasallallahu alaihi. Ya, maka harus dijaga, jangan sampai kita sudah capek-capek beramal, ya ternyata kita sendiri yang merusak amalan tersebut. Ya. Begitu juga dengan al-manni wal adha, merusak amalan dengan al-manni wal adha. Ya. Dia mengungkit-ungkit amalannya tersebut. Nasallallahu alaihi. Ya, dia mengungkit-ungkit, dia menyakiti orang lain dengan amalannya tersebut. Untung kamu dulu aku bantu. Untung. Seolah-olah dia akhirnya ya rusak amalannya tersebut. Fa inna hifdzal amali a'zam minal amal. Karena menjaga amalan itu lebih besar, lebih susah daripada amalan itu sendiri. Oh ya. Karena kita harus jaga sampai amalan yang sudah kita lakukan. Ya, kita mendapatkan pahala dari situ, tapi hilang pahala tersebut dikarenakan kita tidak menjaganya. Harus dijaga. Ya, bagaimana menjaganya tadi? Kita harus bermuhasabah. Ya, mengecek diri kita sendiri, apakah kita ini ya melakukan hal-hal yang akan merusak amalan kita atau tidak. Kalau kita mengabaikan perkara-perkara ini, ya maka bukan saja keimanan kita akan berkurang, tetapi juga akan merusak amalan-amalan kita. Nasallahu alaihi. Qala fa kullama izdada al-'abdu ri'ayatan li 'amalihi wa ijtihadan fihi izdada imanuhu. Ya, dan semakin seorang hamba itu berusaha untuk menjaga ya amalannya, berusaha dengan sungguh-sungguh, maka akan bertambah keimanannya. Wa kullama naqasa min dzalika naqasa min imanihi bihasabihi. Ya, tetapi kalau dia tidak berusaha menjaganya, maka imannya pun akan berkurang sesuai dengan keadaannya. Ya. Karena dia tidak peduli, harus dijaga, terus dijaga hati kita ini. Ya, untuk tetap semangat di dalam melaksanakan amalan. Ya. Dengan apa? Dengan ya, berilmu. Dengan mengisi hati kita dengan ilmu. Mengingat kembali, oh ini amalannya Masya Allah, faedahnya, keutamaannya. Ya. Dan lain sebagainya dari hal-hal yang menjaga keimanan dan amalan kita. Wa min a'zami ma yanbaghi mura'atuhu fil amali mashhadul ihsan. Wa huwa al-hirsu ala iqa'il ibadati bi huduri qalbin wa jam'iyatihi 'ala Allah. Ya, demikian juga di antara perkara ma yanbaghi mura'atuhu fil amal, yang harus dijaga di dalam amalan adalah mashhadul ihsan. Ya, yaitu bagaimana dia berusaha untuk melakukan ibadah dengan huduri qalbin. Ya, hatinya betul-betul hadir. Ya. Hatinya betul-betul terkumpul dan dia beribadah di hadapan Allah. Nah, ini ya menunjukkan kesungguhannya dalam beribadah, akan menambah keimanannya. Kalau seorang itu beribadahnya asal-asalan, ya bagaimana akan bertambah keimanannya? Nah, kalau dia beribadah asal-asalan, ya justru akan mengurangi keimanannya. Artinya dia menganggap enteng perkara ini. Tapi kalau seorang itu berusaha sungguh-sungguh di dalam setiap amalannya, berusaha untuk bagaimana dia sampai pada al-ihsan. Ya, ketika dia beribadah, ya betul-betul dia ya, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk al-mura'atu al-amal. Adalah bentuk seorang itu menjaga
amalannya. Wa kadzalika mura'atu minallahi minnatallah mura'atu minnatillahi 'alal 'abdi. Ya. Wa annahu yanbaghi lahu an yashkurallaha 'ala taufiqihi lidzalika al-'amali a'dhama syukrin. Ya. Begitu juga selain dia menjaga amalannya, maka perlu juga baginya untuk menjaga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya, a'dzama syukrin, sebesar-besarnya syukur. Termasuk apa? Bersyukur kepada Allah, ya, bahwasanya Allah memberikan taufik untuknya, kemudahan di dalam beramal. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena tanpa pertolongan dari Allah, tanpa taufik dari Allah, ya, maka tidak mungkin seorang itu bisa beramal. Tidak mungkin seorang itu bisa beribadah. Ya. Karena itu kita menyatakan di dalam setiap salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu melakukan amalan, ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, sempurna, ikhlas, mutabaah, dengan ihsan, ini adalah nikmat. Syukuri itu. Ya. Jaga nikmat tersebut dengan mensyukuri, ya, bahwasanya kita diberikan taufik untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menambah kenikmatan Allah, menambah keimanan, ya, dikarenakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika mura'atul khaufi war raja, yakhafu min raddiha bi'ujubin aw riya'in aw takabburin biha aw adami qiyamin bihaqqiha aw ghairi dzalik wa yarju qabulaha bi rahmati rabbih wa mannihi wa ihsanihi ilaihi alladzi min jumlatihi tawfiquhu laha. Dan juga dia menjaga rasa takut, ya, menjaga al-khauf war raja di dalam setiap ibadahnya. Ini harus dijaga, ya, harus dijaga, ya, karena kalau dibiarkan saja lolos, ya, tidak ada khauf, tidak ada raja, akhirnya apa? Tidak ada ruh di dalam ibadahnya. Ya, tidak ada ruh di dalam ibadahnya. Ya. Tapi jaga ibadah dan amalan tersebut dengan khauf dan raja. Ya, dia takut min raddiha. Takut amalannya tersebut ditolak oleh Allah. Apakah karena dia ujub terhadap amalannya tersebut? Apakah karena dia riya, ya? Atau karena sombongnya dia, atau karena dia tidak menegakkan hak-haknya, hak-hak dari amalan tersebut. Ya, khawatir dia. Ya, kalau ada sikap khawatir ini, maka dia akan berusaha sebaik mungkin. Ya, demikian juga dia wayarju qabulaha bi rahmati rabbih. Dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang diharapkan. Kalau dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha, ya, seoptimal mungkin untuk melakukan amalannya dengan baik. Dan ini terus dijaga. Raja wal khauf di dalam setiap amalan, di dalam setiap ibadah. Ya, harus ada penjagaan terhadap amalan. Ya, dengan muhasabah, ya, dengan mensyukuri nikmat Allah kita beramal, ya, dengan al-ihsan tadi, dengan kita menjaga khauf dan raja. Ini adalah di antara perkara-perkara yang dengannya keimanan kita, amalan kita terjaga, ya, dari kekurangan. Ya. Dan ini manzilatul riayah, ini manzilah azimah, ya, manzilah yang sangat luar biasa yang harus kita perhatikan. Karena kalau seorang itu tidak memperhatikan manzilah ini, ya, dia mengabaikannya, dia tidak menjaga amalannya, dia tidak menjaga keimanannya, ya, maka ketika keimanannya dan amalannya berkurang, dia tidak terasa, ya, dia abaikan, dia lalai,
Ya, nasallallahu alafiyah. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita. Ya, marilah kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga keimanan kita. Ya, dengan bermuhasabah bahwasanya kita ini penuh kekurangan. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan. Begitu juga dengan menjaga khauf dan raja kita. Ya, sehingga dengannya kita bisa menjaga amalan kita, ya, tetap memiliki ruh, ya, di antara khauf, rasa takut pada Allah, dan raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.